Mujizat di Israel, 3 bom bus meledak tanpa korban jiwa. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, pada Kamis malam 20 Februari 2025 di kota Bat Yam dan Holon yang berdekatan dengan Tel Aviv terjadi ledakan bom di dalam bus umum. Bom tersebut diletakkan dengan menggunakan timer. Namun mujizat terjadi. Seharusnya bom-bom yang ditaruh di dalam bus tersebut meledak di pagi hari ketika orang-orang naik ke bus dan bepergian untuk aktivitas sehari-hari. Tetapi pelaku salah menaruh waktu di dalam timer tersebut. Seharusnya di jam 9 pagi, tetapi yang terjadi dimasukkan dalam PM atau meledaknya di malam hari, bukan di pagi hari di saat yang ramai. Puji Tuhannya juga ketika bom itu meledak, bus-bus ini sudah berada di tempat parkir dan kosong, tidak ada penumpang dan pengemudi bus tersebut. Yang juga luar biasa Bapak Ibu semua, dari 5 bus yang seharusnya meledak, 3 bus akhirnya betul meledak terbakar dan 2 bus berhasil dicegah. Karena ada penumpang yang melaporkan melihat tas yang mencurigakan. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל. Saudara, ini adalah sekelompok pria Yahudi Ortodoks yang datang ke lokasi bus yang meledak untuk berdoa. Mereka meminta perlindungan Tuhan dan mengucap syukur karena Tuhan melindungi mereka. Tuhan melindungi orang Yahudi dan bangsa Israel karena 5 bom yang ditaruh teroris pada Kamis malam itu kelima-limanya gagal meledak. Semua itu karena mujizat. Dan saudara, mujizat itu masih ada. Tetap percaya, tetap bawa dalam doa untuk bangsa Israel. Am Yisrael Hai. Nah, kejadian ini belum ada yang mengklaim sebagai pelaku. Tetapi ditemukan informasi bahwa Brigade Tulkarem menyatakan keterlibatannya. Dalam hal ini mereka memuji serangan tersebut. Nah, Tulkarem ini adalah kota di wilayah tepi barat dari otoritas Palestina. Tulkarem ini adalah kota di Yudea dan Samaria. Karena tepi barat itu adalah istilah untuk menggantikan kata Yudea dan Samaria. Nah, Bapak Ibu semua, di tepi barat, di bawah otoritas Palestina, ini ada banyak kelompok-kelompok teroris. Di Jenin ada sarang singa, di Tulkarem ada Brigade Tulkarem. Bahkan Fatah yang memegang pemerintahan otoritas Palestina saat ini juga punya sayap militer alias kelompok teror namanya Brigade Al-Aqsa. Nah, Brigade Tulkarem ini terbentuk pada tahun 2022.
yang merupakan sayap militer dari organisasi Jihad Islam Palestina yang disebut sebagai Saraya Al-Quds. Dan mereka membentuk kelompok yang lebih kecil lagi, namanya Brigade Tulkarem itu. Pada Juli 2024, Brigade Tulkarem punya unit elit yang dinamakan Unit Gerak Cepat. Nah, unit gerak cepat ini anggotanya bukan hanya dari Brigade Tulkarem saja, tetapi juga ada dari Brigade Al-Aqsa, dari sayap militernya Fatah. Jadi pemerintahan otoritas Palestina itu sebetulnya memang berkaitan terus-menerus dengan teror. Mereka tidak anti teror, mereka justru mendukung teror. Bahkan mereka punya program membiayai teroris dengan memberikan gaji dan memberikan santunan kepada teroris yang masuk ke penjara Israel atau teroris yang tewas. Jadi mereka bukan cinta damai sesungguhnya. Mereka mungkin hanya kompromi dengan pemerintah Israel, duduk satu meja, mengatakan mereka akan meredahkan teror dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya mereka secara aktif terus menggaji teroris sehingga teroris tetap ada. Ini kondisi yang terjadi di tepi barat atau kita sebut Yudea dan Samaria. Nah, pada 11 Januari 2025, kelompok Brigade Tulkarem ini menggunakan sebuah masjid di kota Tulkarem. Nama masjidnya adalah Khalid bin Al-Walid sebagai basis teror mereka. Dari masjid inilah mereka menyerang tentara-tentara Israel yang masuk ke Tulkarem untuk menangkap teroris. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 kepada Bapak Ibu semua adalah kita melihat banyak hal yang terjadi di Israel. Bagaimana kelompok teroris di Palestina membunuh bayi dan anak. Kefir dan kakaknya Ariel dibunuh dengan tangan para teroris Palestina itu sendiri. Bukan dengan senjata. Bukan akibat serangan udara Israel. Tetapi betul-betul dengan menggunakan tangan. Dikatakan teroris bayi dan anak untuk menutupi kejahatan mereka, yakni membunuh bayi dan anak, untuk menutupi penyebab kematian yang sebenarnya, yakni karena menggunakan tangan mereka, tangan teroris itu sendiri. Mereka melakukan kejahatan yang lebih parah lagi. Kejahatan apa? Yakni mereka menggunakan batu bayi dan anak tersebut. Bapak Ibu semua, ini tindakan yang sangat-sangat di luar pemahaman akal sehat manusia normal. Kita diciptakan dengan rasa belas kasih. Kita diciptakan dengan emosi yang membuat kita bisa merasakan sakit, merasakan kasihan, merasakan sedih. Tetapi mereka sepertinya tidak punya emosi. Mereka sepertinya tidak punya perasaan belas kasih. Mereka seperti mati rasa melihat dua orang manusia, bayi dan anak yang tidak bersalah, bahkan mereka belum mengerti bahwa mereka ini orang Yahudi dan mereka dibunuh. Pesan moral yang ingin saya sampaikan adalah di balik setiap kegelapan, kasih karunia Tuhan tetap ada.
Saya sungguh percaya bahwa apa yang terjadi pada anak-anak keluarga Bibas adalah cara Tuhan membuka mata dunia ini, sehingga mereka tahu monster apa yang dunia hadapi saat ini. Dan saya sungguh berharap iblis yang sama yang membunuh 70 orang di Kongo, orang Kristen, dan iblis yang sama yang membunuh orang-orang Yahudi, itu semua membuka mata hati kita bahwa kita betul-betul orang Yahudi dan orang Kristen adalah satu. Kita menyembah Tuhan yang sama dari Alkitab. Damai hanya bisa tanpa teroris. Am Yisrael Hai. Salam damai dari Fakta Israel.